Hadis yang ke-28, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Berziarahlah ke kubur, fa innaha tudzakkirkumul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Dulu pada awal-awal penyebaran Islam, memang Rasulullah sempat untuk melarang ziarah kubur. Dulu awal Islam baru masuk, Rasulullah melarang, tidak boleh untuk ziarah kubur. Alasannya kenapa? Karena baru masuk Islam, Islam baru mulai, takutnya akan kembali mengikuti tradisi jahiliyah, yang mana kuburan untuk tempat meminta-minta, syirik. Karena pada hakikatnya kita minta itu bukan kepada kuburan, bukan pada hal-hal yang lain, tapi kita meminta itu kepada Allah. Bahkan dulu zaman jahiliyah itu kalau ada orang meninggal, keluarganya nangis dengan meratapi kuburannya. Nangis kejar, boleh nangis, tapi jangan sampai kita terlalu heboh, terlalu histeris, sampai menyebabkan bahaya gitu. Jadi dulu akhirnya Rasulullah dari situ awal-awal penyebaran Islam, Rasulullah melarang ziarah karena apa? Takut mengikuti tradisi jahiliyah. Sehingga ketika Islam sudah menyebar luas, akidah Islam semakin kuat, maka Rasulullah SAW mencabut lagi larangan tersebut, diganti dengan anjuran untuk berziarah. Seperti sabdanya zurul kubur. Kenapa kok kita disuruh ziarah kubur? Karena dengan ziarah makam itu akan mengingat kita akan mati. Dengan ziarah kubur bahwasanya kita juga pasti akan mengalami hal kematian seperti itu, yang mana akan kita juga bakal dikubur. Yang kedua, kenapa kita kok disuruh ziarah kubur? Tujuannya untuk kita dengan mengingat ziarah kubur tersebut bisa mengingat tentang bahwasanya dunia ini hanya sementara. Kita untuk lebih mengingat kepada akhirat. Yang ketiga, menambah kita untuk ibadah. Gitu. Kata guru kami mengatakan orang yang ingat kematian itu kelak kuburannya berubah jadi taman-taman surga. Itu. Karena apa? Karena kita mengingat pasti kita semua bakal mati. Kita semua bakal punya batasan umur, itu pasti. Dan itu oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ziarah kubur, dan ada tingkatan. Ketika kita menziarahi, itu ada 4 tingkatan. Kalau kita menziarahi para wali, para aulia, para ulama, itu sama saja dengan kita mencari keberkahan atau tawasul. Jadi bukan kita meminta ke kuburannya, bukan, tapi kita tawasul kepada yang ahli kuburnya, kepada walinya. Tawasul supaya apa? Doa kita itu mudah lebih cepat diijabah. Karena apa? Tawasul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua tingkatannya, kalau kita ziarah ke makam saudara kita, ke makam orang tua kita, itu adalah merupakan bentuk birrul walidain kita. Masih ingat bahwasanya birrul walidain bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup, tapi ketika beliau sudah meninggal pun kita tetap diwajibkan untuk bakti kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan. Itu tingkatannya. Ketiga, ketika kita ziarah kepada orang-orang muslim, maka kita sama dengan mendoakan orang-orang muslim.
Yang keempat, kalau lagi ziarah ke orang-orang kafir, itu menjadikan kita mengingat bahwasanya kita akan mati, mengingat tentang kematian. Dan apakah doa-doa kita yang kita baca saat ziarah ini berpahalanya nyampe enggak ke orang mati? Doa kita, amalan kita, baca Al-Quran kita yang dihadiahkan kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, nyampe dan nyampe. Suatu ketika Rasulullah pun juga seperti itu, ziarah ke makam yang mana terdapat keduanya itu dapat siksanya Allah, siksa kubur. Gitu. Salah satunya Rasul mengatakan ini, si fulan ini dia mendapatkan siksa karena istinjanya mengabaikan istinja yang kurang bersih. Ya itu, mengabaikan istinja. Salah satunya seperti itu, yang satunya berbeda. Akhirnya kata Rasulullah, sebentar, tak ambilkan pelepah kurma. Diambilkan pelepah kurma yang kemudian ditancapkan di atas makamnya tersebut, sehingga kata Rasulullah, pelepah kurma ini meringankan siksanya si ahli kubur. Jadi kalau memang ada kayak rumput atau ada di depannya, di atasnya makam, jangan dihilangi, Bu. Jangan dihilangi, boleh dibersihkan tapi jangan sampai hilang, karena rumput-rumput itu meringankan siksanya si ahli kubur. Itu salah segitunya. Jadi kalau bisa nongkrong ditanami pohon atau seperti kalau kurma, pelepah kurma aja bisa meringankan siksa kubur, bagaimana dengan doa-doa atau amalan-amalan kita? Mudah-mudahan kita semuanya tetap mendapati predikat nomor anak birrul walidain yang mana suka dengan ziarah, dengan ziarah kita, dengan bacaan kita, dengan pahala-pahala kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita atau bahkan orang tua kita yang meninggal dunia. Kemudian bagaimana hukumnya untuk ziarah kubur? Sunnah bagi laki-laki sama perempuan. Akan tetapi yang perempuan perlu diketahui bahwasanya hindari fitnah. Jadi boleh seorang perempuan untuk ziarah itu boleh, asalkan kalau bisa terhindar dari fitnah. Kemudian yang kedua, untuk sebisa mungkin cari waktu yang sepi. Kalau nggak bisa bagaimana? Kok campur sama laki-laki? Kita lebih baik menjauh daripada makamnya, daripada harus mendekati makam tapi kumpul dengan para lelaki. Itu kalau kita sebagai perempuan ini.